manusia siapapun dia, kulluhum halqah, semuanya binasa, gagal, enggak sukses, illal alimun, kecuali orang yang berilmu, mau ngaji. Wal alimuna halqa illal amilun, orang yang punya ilmu doang bisa saja binasa juga, kecuali orang yang ngamalin dari ilmu yang dia ketahui. Wal amiluna halqa illal mukhlisun, yang ngamalin ilmu bisa binasa, kecuali orang-orang yang duduk pada maqamul ihsan, yaitu maqam ikhlas. habli wa ahbabi wa kulli qalibi nailal muna wa arfa'al maratibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qauluhu, betul, halaman berapa? 99. Qauluhu wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Adapun sabda perkataan Sayyidina Umar, dan meletakkan laki-laki itu akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Ay wada'ar rajulu, yakni meletakkan oleh laki-laki itu kaffaihi, akan dua telapak tangannya laki-laki di atas ala fakhidaihi, di atas dua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ala dzalika lil isti'nas bi'tibari ma bainahuma minal unsi fil asli hina ya'tihi bil wahyi. Dan mengerjakan Jibril akan yang demikian, laki-laki akan yang demikian itu meletakkan tangan di pahanya Nabi lil istinasi, karena keintiman, bi'tibari ma bainahuma, dengan mereken barang yang antara laki-laki dan Nabi, minal unsi, daripada keintiman, fil asli, pada asalnya, hina ya'tihi bil wahyi, ketika datang laki-laki itu, yakni Jibril, akan Nabi dengan membawa wahyu. Wa qad jaa'a musarrahan bihadza fi riwayatin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah wa Abi Dzar, hadisun qala wa wada'a yadayhi ala rukbatayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh datang, padahal dijelaskan dengan ini, meletakkan di paha Nabi, pada riwayat Imam Nasa'i dari hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar, telah datang oleh hadis yang bunyinya qala, berkata Umar, wa wada'a yadaihi, dan meletakkan laki-laki itu akan dua tangannya ala rukbatayin Nabi, atas dua lututnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu fa akhbirni anil ihsan, yakni bihil ikhlasa. Adapun perkataan malaikat Jibril, maka beritakan olehmu akan daku tentang ihsan, yakni bihi, ia kehendaki dengan ihsan, al ikhlasa, akan keikhlasan. Wa yajuzu an yakniya bihi ijadatal amal, dan boleh saja bahwa ia maksud dengan ihsan akan bagusnya amal ibadah. Wa hadza tafsiru
akhassu minal awal, adapun tafsir ini yaitu lebih spesifik, lebih khusus ketimbang daripada tafsir yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita memasuki penjabaran hadis Jibril namanya hadis Jibril. Banyak ulama mengarang kitab tersendiri pada memaparkan hadis Jibril ini. Ulama belakangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ulama besar Madinah yang ngarang Manhajus Sawi, ngarang juga kitab namanya Syarah Hadis Jibril dengan paparan yang sangat-sangat panjang. Namun di sini Syekh Nawawi Al-Bantani hanya memberi catatan-catatan kaki dari hadis yang sangat panjang. Kemarin kita sedikit baca, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala yani Umar, qala yani rajul sadaqta. Qala Umar fatajabna lahu an yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala lahu fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al hadis bitulihi. Hadisnya panjang, jadi ada beberapa catatan kaki penjabaran hadis Jibril sekelumit dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada Kasyifatus Saja ini. Menyoroti ia meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Dua pahanya ini dua paha siapa? Dua kemungkinan. Dua pahanya tuh maknanya paha sendiri, bisa saja paha Nabi. Dua-duanya masuk, begitu. Tapi kata Syekh Nawawi tidak. Ini maknanya ketika Jibril datang menyerupai sosok laki-laki yang tidak dikenal oleh para sahabat, ngadep kepada Rasulullah, datangnya belakangan, duduknya paling depanan, bahkan adep-adepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang asing ini, yang heran-heran para sahabat, dikata orang dekat rapi, dikata orang jauh dikata orang jauh rapi, dikata orang dekat nggak ada yang kenal. Begitu. Dia duduk di hadapan Nabi, lalu tangannya ditempelin di paha Nabi. Kalau ditempelin begitu kan orang paling akrabnya orang. Kalau udah kayak begitu, nggak mungkin. Tapi kok kita kagak ada yang kenal gitu. Tapi mereka itu di majelis itu diam. Apa yang terjadi kalau Nabi tidak bilang dia diam. Itulah para sahabat adabnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Nawawi mentafsiri ia meletakkan tangannya di pahanya.
Di pahanya siapa? Kata Syekh Nawawi, tafsirnya laki-laki itu, yakni Jibril, nanti di ujung hadis kan udah kita bedah, itu meletakkan di pahanya Nabi, tangannya, ini paha Nabi digini-giniin, diusap-usap dua-duanya. Lalu ditanya, kenapa begitu? Kalau di paha sendiri udah maklum, di paha sendiri berarti adab duduknya rapi, enggak kayak kita goyang-goyang, kadang sila, kadang belonjor, kadang sila, kadang belonjor, goyang-goyang, mu'rab, tidak mabni. Ini enggak, dia tangannya ditaruh di pahanya. Itu tafsir pertama. Tapi Syekh Nawawi bilang enggak begitu tafsirnya. Dari hadis yang begitu banyak ulama hadis menyoroti hadis ini, karena hadis Jibril ini Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, juga Imam An-Nasai di dalam Sunan An-Nasai-nya, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud-nya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah-nya, dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal-nya meriwayatkan hadis ini tentang Jibril datang kepada Nabi ini. Lalu pertanyaannya, bila tangannya Jibril itu ditaruh di paha Nabi yang menyerupai laki-laki asing, untuk apa? Motivasinya, dia kata Syekh Nawawi, wa fa'ala dzalika lil istinas bi'tibari ma bainahuma minal uns fil asli hina yatihi bil wahyi. Jibril taruh di tepak-tepak pahanya Nabi karena ada keintiman, keakraban antara Nabi dan Jibril, sudah sering berjumpa, bahkan sejak asal muasal di mana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril udah akrab. Wong Jibril sendiri datang ketemu dengan Rasulullah SAW sebanyak 124.000 kali. Jibril. Siapa orang yang jumpa dengan Nabi hebat? Waktu Isra Mi'raj, Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, dah minta sama Allah biar dapat diskon jangan 50 kali. Mondar mandir ini Nabi dari langit ke-6 naik langit ke-7 lagi, naik ke Sidratul Muntaha, ditemenin lagi sama Jibril, mentok sampai Sidratul Muntaha. Habis itu nggak tahu Nabi kemana. Nabi naik namanya ke Mustawa, Nabi naik namanya ke Raf-Raf, ke Hadiratul Qudus. Itu yang Nabi tidak ada satu makhluk pun ketemu di situ. Berkali-kali Nabi Musa nyuruh Nabi balik. Kenapa? Karena Nabi Musa mau mengakses cahaya yang didapat oleh Rasulullah SAW. Sebab akses cahaya, Nabi Musa minta jumpa dengan Allah, nggak dikasih karena bukan makomnya. Makomnya bahasa orang telepon doang, dengar suara, hendak melihat. Rabbi arini anzur ilai, nggak dikasih sama Allah. Maqamul ru'yah, karena itu maqamul habib. Sementara Nabi Musa maqamul kalim, Nabi Ibrahim tinggian maqamul khullah, maqam khalilur rahman. Itu begitu. Maka Jibril mengakses cahaya dari Rasulullah. Sebagaimana Nabi Musa mondar-mandir, Nabi pengen dapetin cahaya banyak dari Rasulullah, bukan karena apa-apa. Kata Syekh Nawawi, tafsiran bahwa Jibril nempelin tangannya di pahanya Rasulullah ini justru di dalam Sunan An-Nasai pada nomor urut hadis 4991. Hadisnya di An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Juga dari Imam Abu Dzar Al-Ghifari yang makamnya di Rabdah. Ada keterangan jelas
wa wada'a kaffaihi ala rukbatayin nabiyyi, ada bahasanya begitu, ditaruh gedean ini, ditaruh tangannya Jibril di dua lututnya Nabi secara eksplisit, jelas, tegas. Ini penyebutannya seperti itu. Singkatnya, kalimat dia menaruh di atas dua pahanya, pahanya siapa? Ada tafsiran paha dirinya, ada tafsiran pahanya Nabi. Dan kata Syekh Nawawi, ini ditaruh di atas pahanya Nabi, saking intimnya malaikat Jibril dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi tahu ternyata makom dirinya sama Jibril, tinggian dirinya saat Isra Mi'raj nyampe Sidratul Muntaha, itu di luar langit tuh. Langit mentok 7, luar itu masih ada lagi 3. Di mana enggak tahu. Mana ini? Bukan di langit. Begitu. Sidratul Muntaha, Mustawa, Raf-Raf, Hadiratul Qudus. Maka sampai Sidratul Muntaha, Jibril bilang kepada Nabi, saya bisa sampai sini, saya di sini doang. Loh, kan teman harus bareng. Enggak. Wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Masing-masing punya kelasnya, ada kelas masing-masing, beda. Jibril sampai situ, terus saja, enggak apa-apa, jangan takut. Kalau saya terus, hancur saya, karena bukan kelasnya. Dan Nabi tahu makamnya di atas makam Jibril, tinggi. Siapa bilang bahwa Jibril lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, dia fasik. Makhluk tertingginya makhluk adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jauharatut Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani menyatakan, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anil syiqaqi. Dalam i'tiqad al-sunnah wal jamaah, makhluk termulianya makhluk dibanding apa saja, dibanding surga, ars, malaikat, hatta malaikat tertingginya malaikat Jibril masih tinggian makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, catatan pertama, kata Syekh Nawawi, Jibril taruh tangannya di atas dua pahanya Nabi. Meski ada juga di atas dua pahanya Nabi, meski ada riwayat juga enggak domirnya ke paha dirinya, berarti tangannya di sini kayak orang tasahud begitu. Kata Syekh enggak, karena ada riwayat yang lebih kuat dari tafsiran Umar, Abu Hurairah dan Abu Dzar, jelas sampai ke situ. Satu, ngaji kita begitu tuh, namanya tafsir hadis. Saya lupa nama kitabnya, ada nih kitab hebat gitu. Kitabnya saya ingat-ingat ini nggak muncul-muncul. Ada ulama Islam, madhab Syafi'i hebat. Ini nyoroti hadis Jibril nih, janji di awal muqaddimahnya, saya akan jabarkan hadis ini dengan 35 disiplin ilmu. Hadis ini diterangin atu. Ada kitab, kami baca itu semuanya. 35 disiplin ilmu yang berbeda. Uang kalamnya Nabi itu. Lupa saya lagi tadi saya cari-cari namanya, nggak muncul, saya lupa. Ada kitabnya, kami baca. Karena syarah hadis arba'in itu banyak.
lebih dari 1000, tapi kita ada 100-an lah. Sarah Desarba ini. Kemudian kata Syekh Nawawi, laki-laki itu yakni Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu ihsan? Ini ihsan ini apa maknanya? Ihsan. Kata Syekh Nawawi, Jibril ini nanya tentang maqamul ikhlas. Sebab ihsan itu salah satu tafsirnya ikhlas. Sementara dalam hadis yang di atas jawabannya Nabi itu, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Bila kau tak bisa, yakini Allah melihat kau. Ihsan ini apa gitu? Kata Syekh Nawawi, ihsan itu adalah maqamul ikhlas, maqam yang tertingginya maqam ibadah dalam perjalanan spiritual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, an-nasu kulluhum halqa illa al-alimun wal alimuna halqa illa al-amilun wal amiluna halqa illa al-mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azimin. Khatar itu di dalam syarah Kafrawi mananya rutbatin azimah. Syarah Jurumiyah. Apa kata Nabi? Manusia siapapun dia, pejabat atau rakyat, pengusaha atau karyawan, laki atau perempuan, tua atau muda, pokoknya manusia, muanya, siapapun dia, kulluhum halqah, semuanya binasa. Binasa. Manusia itu binasa, gagal, enggak sukses, kecuali yang naik pada maqam illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Yang berilmu ini tahapan untuk tidak binasa. Mau ngaji, maka orang ngaji itu satu alamat tandanya Allah menarik menuju surga. Kalau kita kakinya demen melangkah ke majelis taklim, pantatnya demen duduk-duduk di majelis taklim, itu tandanya Allah lagi menarik dirinya menuju surganya Allah. Calon ahli surga orang yang demen ngaji. Semuanya binasa kecuali orang yang berilmu. Pada lanjutannya Nabi menyatakan, wal alimuna halka ilal amilun. Orang yang punya ilmu doang bisa saja binasa juga, gagal bisa, kecuali orang yang ngamalin dari ilmu yang dia ketahui. Orang yang ngamalin, kata Nabi, bisa binasa. Ngamalin tuh ibadah itu bisa binasa. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Yang ngamalin ilmu bisa binasa, kecuali orang-orang yang duduk pada maqamul ihsan, yaitu maqam ikhlas, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna la khatarin azimin. Orang yang ikhlas ini berada di atas derajat yang tertinggi. Ikhlas
Maka Jibril nanya sama Nabi, apa sih ihsan? Ihsan ini apa? Ikhlas. Maqamul ikhlas, maqam tertingginya maqam yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab hikamnya. Beliau menyatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan itu adalah gambaran yang berdiri, bungkus saja. Amalan ini bungkus, penampilan, judul, tapi esensinya adanya sirrul ikhlas di dalam amal itu. Sebab tanpa ikhlas tidak bisa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, berbicara ikhlas, akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah kau pada agama kau, amalmu sedikit cukup memadai, enggak perlu banyak. Yang penting dalam amalan itu ada ikhlas. Itu begitu. Nah, Jibril nanya, akhbirni anil ihsan. Kata Syekh Nawawi, maksudnya ihsan adalah ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Surat-surat Quran Quraisy, li'ilafi Quraisy, ada tulisannya. An-Nasr, idza jaa nasrullah. Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Yasin, yo Yasin. Begitu. Al-Kafirun, qul ya al-kafirun. Ada surat namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada dari awal ayat sampai akhir kata-kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ikhlas enggak ada, enggak ada di mana. Jadi ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas, enggak ada sebutannya. Kalau masih disebut, belum sirrul ikhlas. Gua sudah ikhlas, belum, masih disebut, masih disebut. Ikhlas enggak? Gua ikhlas, belum. Karena ikhlas ini enggak perlu disebut, enggak perlu disebut-sebut. Itu namanya ikhlas kelas top markotopnya. Kalau udah nggak disebut-sebut, namanya ikhlas. Kayak apa ya? Iya, nggak disebut-sebut. Kalau mau dipakai kayak kencing, itu ikhlas. Yang paling tingginya, kayak kencing. Nih yang ngaji nih, dia takwa nih. Saya mau tanya, di rumahnya punya sepiteng nggak? Hah? Punya nggak? Punya, alhamdulillah. Takut nggak punya doang, nanti di kebun orang masalah. Punya sepiteng. Kan tiap hari kencing juga ya kan? Yang saya mau tanya begini, nih sampai nih malam nih 2023, saudara pernah ngitung nggak kencing saya yang udah dalam sepiteng nih berapa liter ya? Pernah ngitung nggak?
Enggak pernah. Ada enggak rencana pulang ngaji nih pengen ngitung-ngitung di hatinya? Ada enggak? Ikhlas. Ikhlas tuh begitu. Ikhlas tuh. Yang sudah keluar sudah cut. Itu namanya ikhlas. Jadi kayak apa? Saya nggak punya sepiteng, saya kan orang kampung. Baik, kayak di kali. Orang kampung yang di kali. Begitu. Di Pasundan tuh. Nah, kali aja dia di batu dia Itu nggak dipikirin tuh nabrak batu, nyangkut di pohon, larinya kemana? Dipikirin nggak? Itu ikhlas. Tuh ikhlas. Namanya maqamul ihsan. Begitu. Gue sudah ikhlas? Belum. Karena masih disebut. Itu ikhlas kelas top markotopnya. Tuh begitu. Sudah yang sudah. Ikhlas. Ada anak muda. Gue sih ikhlas, cewek gue diambil dia, tapi diomong lagi. Tuh sih kagak ikhlas. Gitu. Begitu, mulut doang. Nantinya malamnya meremelek nih. Ngapa ya, gue udah baik banget diambil dia. Miring ke kiri, tuh begitu. Mana parah lagi, yang dipikirin bini orang enggak? Kalau dikawinin sama orang, berarti yang dipikirin bini orang. Kan parah banget. Mikirin bini orang. Kalau ikhlas udah kan begitu. Nggak mau nikah, nggak ada. Saya ngeri. Begitu. Saya pernah dulu punya cewek, tapi ninggalin saya. Ini namanya orang jahat. Menyamakan semua cewek kayak mantannya dia. Jahat nggak? Suudzon nama Allah yang kayak begini. Nanti nggak menikah karena dia menyamakan semua orang sama. Ini bahaya dia di mata Allah, dosanya besar. Begitu, dosanya besar. Begitu. Jangan suudzon. Itu namanya dunia selebar daun kelor. Yang dilihat dia doang, kayak nggak ada cewek lain. Itu namanya parah dia. Ini ada masalah pada jiwanya. Begitu. Balik lagi, ihsan kata Syekh Nawawi maknanya ikhlas. Ikhlas. Jadi ikhlas tuh kayak apa? Banyak contoh mah. Ikhlas tuh kayak penggembala kambing. Kalau kita sudah masuk pada kayak penggembala kambing, maka berarti kita masuk pada maqamul ihsan. Ikhlas. Ada seorang penggembala kambing, zuhur dia sholat, dengar adzan, kayak atau lihat matahari di tengah-tengah hutan, ngangon kambing. Udah zuhur kayaknya, kata dia gitu. Maka dia wudu, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, lalu sholat zuhur 4 wiridan, lalu sholat ba'diyah zuhur 4 dengan surat yang panjang-panjang bacanya. Dia sholat di depan kambingnya dengan sholat yang sangat bagus ini. Kira-kira si tukang ngangon kambing nih, ada nggak di hatinya pikiran pengen dipuji kambing? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena dia paham ini kambing kagak punya surga, kagak punya neraka. Ngapain pengen dipuji sama makhluk Allah yang surga nggak punya, neraka nggak punya? Maka dia sholat bagus, pengen dipujinya sama yang punya surga. Itulah ikhlas.
nggak ada kerinduan sedikit pun pengen dipuji oleh ciptaannya. Ini namanya disebut maqamul ihsan, kata Syekh Nawawi. Ihsan. Kedua, boleh saja yang ditanyakan oleh Jibril tentang ihsan, tafsirnya wa yajuzu an ya'niya bihi ijadatal amal. Boleh saja makna ihsan di sana bertanya bagaimana cara membaguskan ibadah. Jadi ihsan itu maknanya ikhlas, yang kedua ibadah dengan terbagusnya ibadah. Begitu. Karena ibadah harus bagus. Ini namanya disebut husnul adab. Sholat pakai kaos oblong jadi, kaos partai jadi aja, begitu, jadi aja. Tapi kurang adab, kondangan aja nggak mau, pakai baju sembarangan. Kalau kondangan tuh pakai baju sekenanya pemilih-milih. Saya tanya bininya aja dah kalau kondangan, bininya nih yang ngaji nih. Kebiasaannya kalau kondangan tuh bajunya sekenanya pemilih-milih, milih-milih. Sebentar apa lama? Tuh Bu, saya tahu dari lakinya lama katanya, begitu milih-milihnya. Padahal udah milih-milih lama juga nggak ada yang nanya juga, kagak. Begitu lama. Kenapa? Penampilannya biar bagus. Itu buat pengantin. Tapi kalau buat sholat ngadep Allah, kira-kira sekenanya pemilih-milih. Yang bener nih. Waduh, kayaknya Tuhan sama pengantin tinggian. Nah, ini nggak beres nih. Belum masuk pada ijadatul amal, memperbagus ibadah. Ibadah ini harus bagus, dan ini namanya ibadah bagus tuh makomnya ihsan. Ibarat kita mau ngelamar atau mau besanan, kan pisang itu ditenteng aja pakai tali rapia, pisang barangan, tali rapia, jadi enggak? Jadi, tapi ditaruh di buket, dihias-hias, itu namanya ijadatul amal. Begitu maksudnya, biar penghormatan. Itu begitu. Ibarat baca sholawat sambil nonton TV jadi, sambil tiduran jadi, sambil belonjor jadi, jogging jadi. Tapi kalau pengen bagus sediain waktulah, barang 5 menit duduk di sajadah, muji-muji Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Waktu khusus, enggak sambilan. Sebab orang minta duit sama orang tua aja, kalau sambil lewat, mah bagi duit sambil jalan aja, dibagi enggak? Dibagi enggak? Emang apa? Enggak serius. Jadi kalau baca sholawat, duduklah sambil serius, bentar, serius. Kayak enggak serius. Baca sholawat suruh 3.100, baru 100, masih 3.000, hitung-hitungan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Saya curiga menyengirnya ini. Gitu. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Baca aja. Makanya yang enak digelapin kamarnya. Dilihat 6.000, bagus. Begitu. Itu yang baru juga 3 kali. Diintip lagi, handphonenya pakai senter. Ya Allah, ini nggak bener ini. Baca aja, baca aja, jangan hitung-hitung, baca aja. Begitu. Namanya belum ijadatul amal, belum memperbaiki, membaguskan ibadah. Ibadah ini kudu bagus,
namanya tahsinul amal, kudu bagus. Motong kuku bagus, tapi kalau ngikut Nabi ijadatul amal. Ke masjid bagus, tapi kalau ngikut Nabi maksudnya kanan dulu, tuh doa Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik, ijadatul amal. Begitu. Bila tafsirannya ini ijadatul amal, ini tafsir lebih khusus lagi dari yang pertama, karena ikhlas kelasnya macam-macam. Ada ikhlasnya kita orang awam. Ikhlasnya apa? Ikhlasnya awam, yaitu ikhlas karyawan, namanya ikhlas awam. Maqam ilmul yaqin, maqam ikhlas ilmul yaqin, kelas awam. Apa itu? Sholat pas bandrol 17 rakaat, ente enggak qobliyah, enggak disuruh, yang disuruh 17 doang. Karyawan tuh, kenapa ente jam 4 pulang, enggak jam 5? Udah batas kerjanya jam 4, nggak usah dilebihin begitu. Ini namanya karyawan di mata Allah. Hitung-hitungan itu karyawan. Jadi apa yang disuruh yang nggak disuruh nggak mau. Begitu namanya karyawan. Dan karyawan ada yang rendahan, pekerjaan yang bisa kelar hari ini dibikin lama. Senin juga rapi sebetulnya, cuma kalau rapi ini nanti besok dikasih kerjaan baru. Ya udah dia wet aja sampai Kamis, sampai Jumat. Ini karyawan nih, ada nggak yang model begitu? Nah ini nggak benar nih, derajatnya rendah, namanya kelas karyawan. Begitu. Ada namanya ikhlas maqam muraqabah. Apa itu? Ikhlas juga kelas pembisnis, pedagang. Yang namanya pedagang, di mana ada profit ambil nggak? Ambil. Di mana ada untung, ambil. Itu pedagang. Ini sholat sunat nih, ganjarannya gede. Diharamkan masuk neraka ini dengan ba'diyah, ini 4 nih, kerjain. Itu namanya pedagang. Ini duha ini bisa memasukkan ke surga lebih cepat, kerjain, nggak hitung-hitungan. Namanya pedagang, selalu mencari keuntungan. Dan yang tertinggi ikhlas hakul yakin, yaitu ibadah orang merdeka hanya karena hobi, pokoknya kerjain aja, urusan gaji nanti dah, yang penting kerja aja, nggak mau dipikirin. Kata Messi, Lionel Messi, mau digaji ke mau kagak ke, yang penting ke mau hobi sama bola. Ikhlas, udah nggak mikirin. Tapi manusia kan punya akal, akan ada penghargaan itu, tapi tidak memikirkan penghargaan. Kalau sudah hitung-hitungan dengan penghargaan akan menjadi repot. Begitu hidup. Maka kenapa Nabi itu sholatnya sampai kakinya bengkak segala macam? Enggak memikirkan penghargaan, hobi aja, ngerjain yang dicintai Tuhan. Tuhan itu cinta ketaatan, maka apapun jenis ketaatan dikerjakan. Mikirin surga kagak, terserah mau surga mau kagak kagak, yang penting ibadah. Tapi kita nggak bisa masuk makom ini karena ada tingkatan. SD dulu, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, begitulah rumusnya. Nggak bisa. Gosol ide ikhlas banget, kagak bisa juga. Kudu ngaji dulu, demen majlis taklim, terus demen ibadah, baru ngomongin ikhlas. Ibadah kagak, ikhlas. Nah ini mah kagak jelas. Maka yang disebut ikhlas, kata Syekh Nawawi, ijadatul amal. Amal ibadahnya makin hari makin bagus, makin cakep, makin luar biasa. Itu namanya maqamul ihsan.
yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan. Begitu. Inilah dua catatan kaki dari hadis Jibril yang disampaikan oleh Syekh Nawawi mendalili betapa kitab Safinatun Najah kitab hebat karena tuan musannif telah menyusunnya dengan menyebutkan rukun Islam, rukun iman yang di dalamnya terkandung berbagai macam ibadah zahir dan ibadah batin, dan ini pengambilannya dari hadis Jibril ini, saudara. Inilah sekelumit dari apa yang kita bedah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami, Allah beri kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Kiai, saya mau tanya, kalau saya lagi sholat atau saya lagi melakukan ibadah apa aja, yang merasanya saya pikir aku apa ini sholat gak usuk segala macam gitu, nggak jadi itu saya berhenti sholat, saya sholat aja terus. Saya bilang sama Allah, ya Allah ini saya sholatnya begini, gak usuk. Itu sudah sangat tinggi bila kita dalam ibadah kita selalu mengakui ada kekurangan. Justru sangat rendah bila orang merasa sudah berbuat kepada Tuhannya yang terbaik amat Tuhan. Mana balasanmu, ibadah gua udah kayak begini? Ini namanya orang yang belum benar, belum mengerti, menggugat Tuhan. Justru sikap yang paling baik adalah tadallul baina yaday rabbih, merendah di hadapan Tuhan dengan seperti apa yang Bapak sampaikan adalah sesuatu yang sudah cukup benar. Meminjam bahasa Imam Ibnu Athaillah Sakandari, la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi ta'ala fi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu. Jangan tinggalin ibadah lantaran masih belum benar dalam ibadah. Sebab jangan tinggalin ibadah lantaran belum ada ikhlas dan khusyuk dalam ibadah. Sebab mengaku khusyuk tapi enggak ibadah lebih parah. Masih mendingan ibadah dengan tidak khusyuk daripada ngaku-ngaku khusyuk tapi enggak ibadah. Terusin saja, karena Allah Maha Kuasa. Moga-moga sekarang ibadahnya dengan kurang ada keikhlasan, moga esok lusa dengan keistiqomahan kita ibadah, dengan mujahadah kita, Allah tingkatkan lagi kelas ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Tapi pengakuan dengan penuh kekurangan itu adalah akhlak salafun salih, akhlak yang terbaik. Inilah Tuhan yang saya mampu kerjakan, inilah Tuhan yang saya mampu persembahkan. Saya jauh dari sempurna, tapi Kau Maha Baik. Pengakuan itu sudah sangat bagus, dan teruskan dengan pemikiran kayak tadi. Jangan berhenti, karena memang itu adalah jalan untuk menuju sebuah keikhlasan tingkat yang sangat tinggi. Saya sangat gembira dengan apa yang Bapak sampaikan. Saya sangat senang guru kami Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatul abrar tidak pernah tinggal di dalam doa salatnya, wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana Rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana du'ana jami' amalina wa tammim taqsirana. Sempurnakan berbagai kekurangan kami. Kami yakin saat kami kurang, tapi Kau Maha Penyempurna. Sempurnain. Dari sana kita berharap
kejahatan kita dijadikan seperti kejahatan orang yang dicintai. Kita jangan sampai kebaikan kita seperti kebaikan orang yang dibenci. La taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Jangan kau jadikan kebaikan-kebaikan kami seperti kebaikan yang kau benci. Kalau benci mah udah baik kayak apa, diganjal, di ini, di itu, yang enggak demen. Tapi kalau demen mah salah aja gak apa-apa, karena demen. Ini adalah hal yang paling pokok. Jadi apa pengalaman Bapak itu, saya turut bergembira. Moga Allah berikan taufik dan hidayah yang banyak kepada Bapak. Sangat gembira dan itu sangat bagus yang dilakukan itu. Wallahu a'lam.